Welcome back to Ping Pong Talk. Ngobrol dua arah, Isi kepala menambah. Soalnya nggak ada Nggak gimmick. ada bet pingpongnya Betnya. ini. Lagi dipakai turnamen kebetulan ya. Di mana? Di itu alun-alun Renon. Alun-alun Renon. Ada tuh alun-alun tuh. Simpel aja, yang penting cepet ya. Simpel aja. Oke, hari ini kita episode keempat. Episode keempat. Udah lumayan banyak juga ya episode keempat ya. Banyak ya 4 ya. Saya kira cuma padahal udah setahun kita jalan ya. Baru 4 episode. Yang penting itu konsistennya Pak. Oke. Walaupun sedikit tapi kan isinya kan bernilai. Episode kali ini kita mau ngomongin apa nih, Nos? Episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat-sangat relatable dengan diri saya ini, Pak. Oke, diri kamu ya. Diri Kenapa saya tuh? ini. Karena kita akan membahas culture mahasiswa Gen Z, Gen Z. Culture. Oke, ya. Culture Ini mahasiswa Gen Z. berkaitan dengan gimana mahasiswa yang dari backgroundnya berbeda-beda, Betul sekali. budaya, berbeda-beda pendidikan, berbeda-beda ekonomi, terus menghadapi dunia perkuliahan yang baru. Gitu Betul sekali. Kita kedatangan ada beberapa narasumber gitu Beberapa narasumber Ada- yang pastinya mahasiswa ilmu komunikasi Iya. Universitas Dayana ya, Pak ya. dan mewakili Gen Z. Dan mewakili Gen Z, betul. Kita nggak ngundang alumni-alumni yang udah umur 40 enggak. Emang udah belum udah ada Gen juga. Z, oh, belum ada juga sih kita alumni umur 40. Wih, sorry. Gitu. Jadi Tanpa berlama-lama lagi. lagi agak skip dikit. Briefingnya kurang, mohon maaf. Ya, sorry. Oke. Langsung saja kita hadirkan ketiga narasumber kita. Please welcome Weda, Cece, dan Bre. Oke, kita sudah kedatangan 3 bintang tamu yang spesial banget. Bintang Udah bintang spesial. spesial. Mereka adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Udayana. Oke, gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Puji baik. Tuhan. Perkenalin diri dulu dong. Boleh. Oke, boleh. Mungkin dari saya dulu ya, Pak. Boleh. Oke. Perkenalkan semuanya, saya Cece dari mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2025. Halo semuanya, saya Johannes Bre Sitio Santoso, biasa dipanggil Bre, mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 25 juga. Halo semuanya, perkenalkan saya Weda Pratama dari Ikom 24. Keren. Oke, jadi ada 2 mahasiswa 25 dan 1 mahasiswa angkatan 24. Langsung aja kali ya, nggak usah basa-basi Pak, capek saya nih. Oke, memang capek sih dari pertanyaan sih. Memang capek sih. Boleh Pak Kalvin langsung aja. Jadi sebenarnya ini kan bahasanya tentang budaya dan kultur gitu ya. Kultur. Kalian kan mungkin Weda orang Bali. Pure Bali. Pure Bali. Bre sama Cici kan dari luar kota. Gitu. Pasti sebenarnya kalau dari kalian ekspektasi kalian untuk berkuliah di Universitas Udayana khususnya ilmu komunikasi itu apa sih? Ekspektasi. Kita berbicara ekspektasi ya, maksudnya kalian nggak tahu apa-apa nih blank tentang komunikasi dan Bali gitu. Kenapa ilmu komunikasi Udayana dan kenapa Bali? Dan apa ekspektasi kalian? Coba deh yang dari luar Bali dulu. Boleh, laki-laki Saya dulu, oke. Laki-laki dulu, biasanya cewek dulu nggak sih? Iya, ladies first dong, ladies first. Oke. Kalau Soalnya belum nyiapin jawaban. Iya, betul. kan mau nyontek gitu ya, Pak. Ntar kalau dia jawab, ya aku sih kurang lebih sama. Saya setuju, saya Iya. Oke. Kalau ekspektasi ya kuliah di Bali dan di ilmu komunikasi, sebetulnya saya tuh memilih Universitas Udayana tuh jadi pilihan pertama dan harus ilmu komunikasi. Karena memang dari saya kelas 11 tuh saya pengen banget kuliah di ilmu komunikasi dan di Universitas Udayana. Jadi ekspektasinya tuh sebenarnya kita tuh belajar cara untuk mengekspresikan diri atau cara untuk mengeluarkan pendapat dengan cara dipelajari dalam kuliah. Dan yang saya bayangkan itu nggak ada tuh humas, jurnalistik, sebenarnya tidak terbayangkan. Jadi saya tuh tidak research dulu sebenarnya ilmu komunikasi itu apa. Cuman saya lihat tuh, oh ilmu untuk berkomunikasi gitu awalnya gitu kan. Sampai akhirnya setelah memasuki tahap PKKMB, Prabu gitu tuh saya semakin
menyadari bahwa ilmu komunikasi itu ternyata agak susah-susah sulit gitu ya kan. Ternyata agak banyak nih, ada humas, ada markom, ada jurnalistik. Jadi saya bingung gitu. Tapi ekspektasi awalnya tuh ya seru-seru aja. Belajar ilmu komunikasi itu saya mikirnya seru aja. Itu ilmu komunikasi itu untuk yang kayak kita tuh terjun ke lapangan, belajar cara untuk berbicara, cara untuk ngomong, cara untuk mengenal orang. Makanya setelah masuk ilmu komunikasi jadi lebih pintar bawel gitu. Bawel. Kalau dari saya sendiri, saya jawab pertanyaan Pak Kavin dulu tadi ya soal ekspektasi saya. Sebelum saya mulai belajar di ilmu komunikasi Udayana, sebelum saya berangkat ke Bali tuh, saya punya ekspektasi kalau misalkan saya bakal gampang-gampang aja nih kayaknya kuliah ilmu komunikasi gitu, apalagi di Bali kan. Saya ngiranya kayak liburan nih, everyday holiday gitu kan. Tapi ternyata pas masuk Dahsyat ya. lumayan juga nih ya kan, karena sama kayak Cece, saya sebelumnya belum tahu ilmu komunikasi itu sebenarnya belajar apa Pak. Mungkin saya cuma tahu sedikit dari tante saya yang dulu juga alumni ilmu komunikasi. Dia belajar advertising periklanan gitu kan. Saya cuma tahu itu aja. Mungkin kayak humas, terus markom dan lain-lain. Saya belum sampai sana gitu. Tapi setelah saya belajar, ya susah sulit memang. Tapi ya asik-asik aja sih Pak. Selama kitanya juga enjoy gitu. Iya. Beli Weda? Kalau saya sebenarnya yang pertama tuh ekspektasi ya. Oke. Kalau saya tuh mikirnya yang pertama di lingkungan ilmu komunikasi Universitas Udayana ini banyak yang merantau. Jadi saya ngira awalnya tuh teman-teman tuh kebanyakan yang akan ada dari luar Bali gitu. Tapi pas masuk ternyata banyak juga yang dari Bali. Jadi saya kira banyak yang dari luar, ternyata ya jumlahnya hampir mirip lah. Terus untuk ekspektasi sebenarnya dari dulu saya emang dari SMA tuh udah sempat searching mata kuliah Ikom Unut ini apa aja, mata kuliah pilihan ini apa aja. Dan pas semester awal ya tenang lah ya, gampang, lancar gitu. Tapi pas masuk semester 3, pas sudah mulai kuliah di kampus, wah baru nih kerasa Ikom tuh ternyata seperti ini kayak gitu. Dan ya so far agak hancur sih, tapi aman. Dihancurkan. Aman. Definisi hancur tuh gimana? Iya, maksudnya hancur. Nah, gini. Hancur dalam artian ya bisa terlewati tapi agak sedikit Berdarah-darah gitu ya, Iya, sedikit berdarah-darah ya. agak berdarah. Mungkin nanti next Kita lihat lah ya. Kita lihat. Mungkin semester 2 udah sedikit berdarah. Oh, Luka iya. lah, luka terbuka. Enggak lah, masih gampang itu semester. Masih gampang. Sampai akhir pun tak akan tetap gampang guys. Asalkan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh dosen di kelas. Oke, betul. asal nggak telat. Pengalaman gitu ya. Pengalaman jujur deh. Jujur deh. Itu pengalaman orang lain bukan pengalaman saya. Saya mah dek. Tapi sesuai nggak dengan ekspektasi kalian? Enggak. Ini saya ada gini. Kalau dulu tuh kan pas pertama kali orang tuh bilang kayak mau masuk Ikom pasti identik sama public speaking kan ya, public speaking. Menjadi penyiar radio kamu. Jadi Iya. MC kamu. Public speaking ya kayak gitulah. Tapi so far saya belajar itu ternyata nggak ada benar-benar yang membahas tentang itu, tapi ternyata Ikom tuh pembahasnya jauh lebih kompleks lagi, lebih kayak ternyata nggak hanya melulu tentang public speaking, ternyata ada banyak rumpun-rumpun ilmu, pemahaman-pemahaman bidang-bidang lain yang ternyata dibahas juga di ilmu komunikasi yang membuat saya tuh kayak wah ternyata syukur nih saya juga masuk di ilmu komunikasi gitu sih. Oke. Enggak ya. Kalau kalian berdua nih luar Bali gitu, datang ke Bali ada culture shock nggak? Ada sih. Pastinya ada sih, Pak. Sebenarnya mirip kayak kata Kak Weda. Saya tuh mikir bahwa karena di luar Bali gitu ya, pasti banyak nih teman-teman yang dari rantauan juga. Ternyata itu tuh minim banget. Maksudnya kayak nggak sebanyak yang dibayangkan. Betul. Jadi ternyata yang sesama Jakarta atau yang sesama di luar Bali tuh dikit gitu. Jadi agak sedikit culture shock. Terus juga dengan budaya di sini yang kayak masih kental banget. Jadi beda kan sama yang dari Jakarta gitu, kayaknya udah
larut banget tuh budayanya, sedangkan di sini tuh budayanya masih kental kayak gitu. Jadi mempelajari budaya di Bali juga agak sedikit gong sih. Ya sebenarnya yang namanya kita masuk ke lingkungan baru kan pasti harus ada adaptasi dan menyesuaikan ya. Sebenarnya awalnya susah-susah juga sih Pak, karena kan kita harus ikutin sama menyesuaikan sama pergaulan yang ada di sini, yang beda sama pergaulan di tempat asal kita kayak gitu-gitu. Cuman selama kita ngejalaninnya enjoy sih, asik-asik aja. Dan sih, juga Pak. di sini masih banyak banget yang teman-teman yang masih ngomong pakai bahasa Bali juga. Jadi kita itu banyak banget. Jadi masih kita tuh mempelajari juga apa sih arti-arti yang mereka sering ucapkan gitu. Ya. Tapi secara apa yang paling kalian kayak kaget banget? Banyak libur Pak. Itu bener sih kalau bener itu. sih. Banyak libur. Bener sih. Tapi bukannya enak kalau banyak libur. Enak. Enak sih bener. Karena kita ada libur nasional sama libur lokalnya. Iya, Libur lokalnya juga bener. kayak porsinya lebih banyak daripada libur nasional. Nasional. Atau mungkin hampir sama kali. Hampir sama dengan porsi libur nasional. Saya sempat kayak ngitung-ngitung total libur kita tiap tahun itu kurang lebih sebulan. Itu yang lokalnya aja tuh. Lokal sama nasional. Kalau digabung semua kurang lebih 1 bulan kita ada tanggal merah di Bali ini. Yang lokal tuh pun dipotong karena kita tuh kan ikut peraturan pemerintah pusat ya. Karena kalau lokal lagi misalnya contoh galungannya. Kalau SD sampai SMA itu bisa full 2 minggu gitu libur. Dan kita kan Hamin 1 galungan, hari galungan sama H+1 gitu aja kan. Tapi kalau misalnya SD, SMP, SMA tuh full 2 minggu liburnya. Jadi mereka lebih lama gitu. Belum lagi kalian libur semester juga panjang kan. Iya. Kalau kita yang di dosen kan ya begitulah. Kalian libur kita tetap masuk. Gak apa-apa. Gitu. Mulia loh sebagai dosen itu. Amin. Oke, ini kan kita kan sedang membahas tentang sebuah culture gitu ya, atau kebiasaan mahasiswa-mahasiswa, khususnya kalian mahasiswa Gen Z ya, khususnya saya juga sih mahasiswa Gen Z. Dari tren-tren yang bermunculan itu kan banyak tren mengenai tugas di kafe kayak gitu loh. Tren-tren TikTok kan banyak tuh sebagai mahasiswa yang habis kuliah kita mending ke kafe nongkrong atau nugas, atau kalau mahasiswa tuh harus aktif organisasi atau enggak ya udahlah mahasiswa ya udah kuliah pulang aja, atau enggak ada yang mumpung masih kuliah mending cari-cari pengalaman kerja nih. Nah, kalian itu sebagai mahasiswa apakah memiliki prinsip sendiri atau FOMO sih sebenarnya sama kebiasaan-kebiasaan atau yang tren-tren yang ada di sosial media? Boleh, wajib dulu. Iya, Boleh. Jadi kalau aku sendiri Kak, jujur aja FOMO ngeliat teman-teman aku pada ikut organisasi segala macam gitu kan. Kayak pengen juga apa gue ikutan juga ya masuk Hima atau masuk BEM gitu. Tapi dari awal sebelum aku masuk kuliah tuh sebenarnya udah punya niat untuk kerja sambil kuliah. Oke. Emang pengen tahu rasanya gimana sih rasanya kerja gitu. Jadinya setelah udah masuk kuliah nyari-nyari kerja dan puji Tuhan dapet. Jadi aku nggak ikut organisasi dan memilih untuk sambil nyari kerja aja deh gitu, lumayan kan nyari pengalaman. Oke, kalau dari aku ikut tiga-tiganya. Aku kuliah, kerja, dan juga organisasi. Oke, dan bukan FOMO sih, tapi lebih ke kebutuhan. Karena menurut aku ilmu komunikasi tuh sejatinya bukan cuma kuliah aja, tapi harus turun ke lapangan dengan cara ikut organisasi menurutku atau ikut proker-proker. Jadi aku udah tekanin dari awal aku mau ikut organisasi di kuliah, dan kerja itu tambahan aja. Dan aku akhirnya kerja juga yang selinear dengan ilmu komunikasi, yaitu jadi guru bimbel kan. Nah jadi aku ikut tiga-tiganya, dan itu bukan karena FOMO tapi karena memang itu kebutuhanku untuk setelah aku lulus nanti gitu. Kalau dari Beli Weda? Kalau dari saya sama sih kayak Cece, nggak FOMO sih, lebih ke sebenarnya udah hampir ya kalau bisa bilang ada planning lah ya dari awal maba, kira-kira mau join organisasi atau enggak, terus cari tahu lah organisasinya kayak gimana, apakah dia akan bisa membantu kita nanti untuk lebih berkembang atau gimana. Dan dari tahun kemarin juga udah sempet coba kayak kerja lah di UW kayak gitu, biar sempet juga ya ngerasain kerja sambil kuliah, sama juga kalau masalah nongkrong dan lain-lain ya pastinya ya kebutuhan juga ya buat biar santai lah dikit gitu, biar nggak
belajar dulu, tapi ya sambil kita agak santai sedikit gitu. Kalau masalah bergaul sendiri sama teman-teman, kalian juga ada ini nggak? Kan beda sendiri kan, yang banyak tadi bilang ternyata ada juga mahasiswa yang dari luar Bali, terus Bre sama Cece juga itu kan agak sedikit kaget juga ketika di Bali. Kalau kalian sendiri kadang pernah nggak mengalami masalah komunikasi nih dengan teman-teman antar sesama suku yang berbeda atau sesama dari orang Bali ataupun dari luar Bali? Masalah tuh bukan berarti konflik ya, bukan tentang konflik ya, tapi kayak kalian agak susah beradaptasi nih gitu. Kalau saya bahkan karena ya saya kan dari Gianyar agak ya situlah dikit ya. Situ tuh apa situ? Bali bagian tengah-tengah, jadi nggak masuk kota Madia, nggak anak Kodia gitu. Oke, nggak anak Jadi, Kodia ya. Begitu masuk Iko Munut, wah isinya apa gitu aja lah isinya. Jadi menyesuaikannya lebih ke kalau ya sama aja sih ya. Ternyata menyesuaikan dengan orang-orang Kodia ini juga hampir sama kayak menyesuaikan dengan orang-orang yang dari luar Bali. Karena ternyata ada beberapa juga budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang berbeda juga antara orang-orang di sini di Denpasar ini, anak-anak di Denpasar dan Badung sekitarnya, sama mungkin anak-anak usia saya yang ada di Gianyar dan wilayah sekitar situ. Kalau yang dari luar Bali, ya beberapa dari mereka tuh gini aja sih, maksudnya benar-benar kayak mereka bilang tuh banyak culture baru gitu. Jadi saya tuh jadi narasumber gitu biasanya, sering ditanya kayak Wet ini boleh nggak ya kalau gini gimana gitu, tentang hal di Bali itu saya biasanya ngasih tahu teman-teman gitu aja sih biasanya. Kalau kalian berdua? Kalau dari saya sih sebenarnya Cici aslinya dari mana? aku asli lahir di Jakarta tapi besar di Cilegon, Banten, Pak. Besar di Cilegon. Bre? Saya besar di Jakarta. Besar di Jakarta. Oh. Ya. Sama saya juga lahir dan besar di Jakarta, Yes. terus dihantam di Bali sih. Di Hantam. Iya, boleh lanjut. Nah, kalau saya sendiri kan sudah merantau sejak SMA ya. Dan saya merantau itu di Jogja, dan Jogja itu juga mirip-mirip sebenarnya sama Bali. Culture-nya juga masih kental segala macam. Dan saya sendiri tuh tipe orang yang mau mempelajari suatu suku atau kepo lah. Salah satunya yang paling sering saya tanya-tanya juga Kak Weda, karena selaku kepala bidang saya kan. Jadi saya suka nanya-nanya Bali, kayak Bali tuh gimana, agamanya tuh gimana, cara sembahyang gini. Aku tuh kepo orangnya, kepoan banget. Jadi aku tuh pengen tahu apa sih budaya Bali, apa sih budaya di Jogja tuh gimana sih. Makanya cukup gampang untuk aku untuk membaur dengan orang-orang lokal ataupun orang-orang luar lokal gitu. Ataupun ya luar lokal juga. Orang-orang luar Bali gitu. Jadi nggak yang susah-susah banget, karena menurut aku ya selagi kamu bisa ngobrol pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu tidak akan menyulitkan kamu untuk berkomunikasi dengan siapapun kayak gitu. Apalagi kita anak komunikasi, masa kamu komunikasi sama aku tapi pakai bahasa Bali gitu, sedangkan ya sewajarnya orang Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu. Jadi menurutku tidak ada hal sulit untuk berkomunikasi bersama orang luar Bali maupun orang Bali gitu. Kalau saya sendiri biasanya tuh kalau misalkan saya lagi ikut kepanitiaan atau acara kampus kayak gitu-gitu, kadang yang bikin susah atau yang jadi masalah tuh soal humor sih Pak sebenarnya. Karena kadang beberapa teman-teman saya yang memang asli Bali, mereka punya bercandaan mereka sendiri yang saya nggak ngerti gitu. Saya juga pengen sebenarnya ikutan, cuman saya nggak ngerti gitu referensinya. Jadi mungkin itu aja kali ya kesusahannya bagi saya gitu. Contohnya apa? Contohnya ya kalau misalnya mereka udah bercanda pakai bahasa mereka sendiri, kan saya juga pengen ketawa gitu. Pura-pura ketawa aja kayak. Iya. Oh iya. Biar asik aja gitu kan, membaur. Teman saya juga ada kayak gitu, ya ketawa aja, kamu ngerti? Enggak sih, tapi aku ketawa aja kayak gitu. Gitu aja dia, pura-pura aja. So asik aja udah. Asik ya sih, bener-bener. Beda? Ada nggak? Tadi udah ya? Udah, saya udah. Oke, mungkin kalau kalian sendiri ada perdebatan nggak sih di dalam diri teman-teman itu, apakah sebenarnya di dalam kultur kalian berkuliah itu goals kalian itu tipikal yang pengen mencoba semuanya kah,
atau yang cuma ya udah lempeng aja deh kuliah deh gitu. Kuliah balik. Kuliah pulang kelar 4 tahun, tapi ya atau ada yang pengen mumpung kuliah nih kayaknya experience-nya ditambah lah dengan itu tadi bekerja, ikut organisasi ataupun yang lainnya, sehingga kuliahnya ya mungkin agak sedikit nanti dulu deh kalau pengen experience-nya karena mumpung lagi di era sekarang. Saya jawab dulu. Iya. Mungkin kalau menurut saya kuliah itu nomor 1 Pak. Menurut saya kuliah memang penting Pak. Beres Pak. Tapi menurut saya pengalaman juga penting. Oke. Karena mau gimana pun ya kita nanti kerja memang orang nyari kita karena kita sudah berpengalaman gitu kan. Jadi kalau saya sendiri seperti yang saya udah bilang tadi Kak, emang niatnya dari awal kuliah sambil kerja gitu. Nah itu juga sebenarnya yang jadi permasalahan sih sebenarnya, awal-awal aku mulai kerja sambil kuliah tuh masih sulit bagi waktu dan juga skala prioritasnya ini masih ketukar-tukar nih gitu. Jadi mungkin itu yang jadi kesulitan aku gitu. Itu sih. Oke. Kalau saya beda banget sama Bre. Kuliah itu agak di bawah karena menurut saya kuliah itu tuh hanya apa ya, gelar aja kalau menurut saya pribadi ya, karena nanti kamu kerja tuh nggak ditanya gelar mau apa, tapi ditanya pengalamannya apa menurut saya. Makanya saya mencoba dari awal tuh mencoba semua. DPM saya coba, Hima saya coba, BEM saya coba, dan ternyata saya nyantolnya di Himanika. Jadi saya pas kuliah maba semester 1 itu full saya nyoba semua magang di organisasi gitu. Oke. Dan pas saya diwawancara juga kalau ditanya skala prioritas kuliah tuh pasti saya taruh agak bawah, karena menurut saya selagi kamu bisa mengerjakan tugas, datang kuliah, tanda tangan, sudah selesai gitu menurut saya. Gitu Pak ternyata. Ya nggak sih ya, gini Kak, gini. Kalau kalau misalnya kita bisa mengerjakan tugas, kan berarti kita mengerti apa Iya, yang bener banget. dosennya katakan gitu loh. Tapi emang bagus juga karena kan apa yang dipelajari di kuliah langsung diimplementasikan di kehidupan nyata. Betul. Ya, kan? Di organisasi. Saya juga datang kan. Kalau menurut saya nih, Oh, langsung. Biar makin ini. Kalau menurut saya ya karena hampir sama kayak Bre. Karena dari awal kan kamu memilih untuk berkuliah, berarti kan tujuan utama kamu ya, sini ya berarti untuk belajar, itu kan ya. Iya. Cuman saya menganggap bahwa dengan berkuliah ini justru selama berkuliah itu justru membuka kesempatan bagi saya untuk tetap kayak ikut organisasi, bekerja dan lain-lain. Itu selama saya kuliah tuh saya karena mikir kalau saya nggak kuliah mungkin saya nggak dapat opportunity ini. Jadi saya rasa memang kuliah itu adalah prioritas utama, dan hal-hal lain yang saya dapatkan itu bisa saja karena saya berkuliah saat ini gitu. Contohnya kayak saya bisa dapat relasi lowongan pekerjaan kah, atau kayak ikut ormawa dan ikut panitia dan lain-lain, ikut volunteer misalnya dan lain-lain. Jadi itu saya dapat ya karena saya berkuliah di sini kayak itu sih saya pikir. Memilih kuliah itu berarti menurut saya juga ada tanggung jawab yang harus diselesaikan dari kita memilih gitu kan. Jadi misalnya teman-teman, oke, saya mau kuliah, kuliah selesai bukan berarti habis itu bisa seenaknya kemana-mana ya, cuma tetap harus ada tanggung jawabnya meskipun nanti berbeda dalam hal menyelesaikan tanggung jawabnya itu berbeda masanya, tapi tanggung jawab itu yang harus diselesaikan ketika sudah memilih sesuatu. Oke, kuliah, ya udah tanggung jawab berarti harus dikelarin kuliahnya, jangan tiba-tiba wah kuliah tuh nggak penting, setelah saya kuliah tuh jadi nggak penting, pendidikan jadi nggak penting. Nggak seperti itu. Pendidikan itu malah justru membuka banyak, pendidikan bukan membuat kita menjadi pintar, tapi pendidikan itu membuka banyak kesempatan buat kita untuk berpikir, untuk cari kesempatan yang lain. Respect. Itu dia. Asik. Quotes gitu ya, ada quotes gitu. Terus kayak zoom gitu ada kata-kata yang kuliah bukan hanya quotes. Tolong diedit kayak gitu ya. Tapi tadi ada penekanan sedikit dari Pak Calvin kayak kuliah tuh diselesaikan kayak tatapan, tapi ke saya gitu loh. Selesaikan. Udah 4 tahun selesai cepat.
Oke, sekarang kita masuk ke ini ada segmen baru. Apa tuh? Jadi baru di Oh iya, benar. kalian ini uji cobanya lah. Uji coba pertama untuk segmen ini. Segmen baru. Jadi ada perspektif challenge. Perspektif Jadi, challenge. seperti yang sudah kalian pegang di sini ada setuju dan tidak Tidak setuju. setuju. Nanti kita berdua akan memberikan sebuah Berapa statement. statement? Jadi tinggal kalian ngangkat setuju atau tidak setuju. Jadi istilahnya ini cepet ya, nggak pakai mikir Nggak pakai ya. mikir, langsung. langsung gitu. Spontan aja dia. Oke, cakep, thank you. Oke, pertanyaan pertama, Mas Cinos. Saya statement pertama. IPK bukan lagi penentu kesuksesan mahasiswa. Kasih 2 semua, Pak. IPK-nya. Jangan gitu lah. Jahat. Kalau 2 berlebihan. Satu ya. 3,9 lah. Oke, kenapa bisa IPK tidak Salah satu menjadi aja, penentu? salah satu aja. Iya. Siapa? Yang mau mewakili. Siapa? Janganlah Ya, saya oke. terlalu banyak bicara. Ya karena kayak yang tadi saya udah bilang pengalaman sih Pak menurut saya yang memang dicari banget sama orang-orang gitu. Kayak yang karena menurut saya orang yang bisa kerja itu orang yang punya pengalaman, orang yang bisa kerja akan lebih banyak dicari dibandingkan orang yang jago teori gitu menurut saya. Itu. Karena kan cuma aja tahu semuanya tapi nggak bisa mengimplementasikan Yes. dan lain-lain kan. Tapi sebenarnya tergantung apa kerjaan dan apa yang kita cari gitu. Kalau misalnya dokter kan nggak mungkin IPK 2 Oh, iya jadi benar, dokter, bener iya, kan? benar. Atau kayak mungkin DKV segala macam. Ya pokoknya semua itu tidak bisa disamakan sih menurut saya. Tergantung gimana kita. Tapi kan Anda setuju. Setuju karena saya ilmu komunikasi. Oke. Oke, lanjut ya pertanyaan kedua ya. Setuju atau tidak setuju? Kalau nggak ikut organisasi bakal rugi. Kalau 1, 2, 3. Tidak setuju. Kenapa dia ada perbedaan di sini? Tidak setuju dan satu setuju di sini. Boleh mungkin dijelaskan dari yang tidak setuju dulu? apa tadi? Ya. Kalau nggak ikut organisasi bakal rugi. Sebenarnya karena nggak bisa kita pakai satu patokan organisasi aja Oke. gitu, karena tempat untuk bertumbuh dan berkembang asik Iya, bertumbuh dan berkembang. bertumbuh Ya, dan cari pengalaman kan nggak hanya dari organisasi Organisasi. saja. Bisa contoh kayak Bre aja dia nggak ikut organisasi dan lain-lain tetap bisa kuliah sambil kerja kayak gitu. Jadi organisasi itu sama kayak gini. Kamu ikut organisasi tapi cuman kayak mencari nama dan lain-lain kan cuma aja ya. Nah, kalau Cece gimana? Kalau saya kenapa setuju karena setelah saya mengikuti organisasi itu membantu banget, mulai dari kita jadi banyak relasi, itu yang pertama. Terus kedua, kita tuh jadi dipercaya ketika kita kerjanya baik, kita dipercaya sama orang-orang. Terus abis itu juga menjadi apa ya? Jujur saya mendapatkan banyak kayak kerjaan atau DW-DW itu dari teman-teman yang satu organisasi. Jadi menurut saya ini membantu banget dalam perkenalan masa kuliah sih. Oke. Next. Statement ketiga. Mahasiswa sekarang harus punya personal branding. Setuju atau tidak? 2, 1. Mengapa demikian? Kenapa harus punya personal branding? Sebenarnya kayak PR aja sih. Personal branding tuh kan kayak sesuatu yang orang tuh bakal lihat kita. Misal Oke. kayak, oh aku lihat Cece tuh orangnya bendahara abis. Cece tuh gini. Cece tuh ngaret atau Cece tuh tepat waktu gini-gini. Itu tuh sesuatu yang kita buat dan kita bangun untuk orang-orang tuh melihat. Jadi ada ciri khas lah dalam diri kita. Jadi orang tuh nggak cuma sekedar oh Cece anak kelas B ilmu komunikasi, enggak, tapi Cece tuh apa, siapa gitu. Menurutku itu. Jadi kita perlu personal branding. Sebenarnya kayak CV yang nggak terlihat aja nggak sih? Ya. CV Go. yang nggak CV. Iya, enggak. CV tak tertulis ya. Oke. Lanjut. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Semua mahasiswa sebaiknya kuliah sambil kerja. Setuju atau tidak setuju? Aduh. Kalau dia berkecukupan, mana ya? Kenapa nggak setuju? Saya juga nggak setuju sih. Saya personalnya juga nggak setuju sih. Saya setuju sih.
Oke, gini. Mahasiswa yang berkuliah harus bekerja. Iya kan? Sambil bekerja. Enggak semua sebaiknya, bukan Iya. harus sebaiknya Mahasiswa yang berkuliah bekerja Oh, iya. sambil bekerja. Yang tidak setuju sih. Saya nggak setuju sih. Saya tidak setuju. Kenapa? Kalau saya setuju karena di kuliah aja bahkan kan ada magang Pak. Berarti kan memang orientasinya adalah untuk mencari pengalaman dan ya maksudnya Gini. Ya, dan menurut saya nggak ada salahnya sih kalau misalkan memang bisa kerja sambil kuliah juga. saya ingin menyela, Bre. Iya, Nah, silakan. justru karena adanya Izin presidium. izin presiden. Ya, silakan. Justru karena adanya prosesi magang, berarti nggak perlu dong dia cari kerjaan di semester 1 atau semester yang lain karena sudah disediakan program magang itu sendiri itu menurut saya. Jadi ya berarti ya udah kerjanya pas magang aja, kenapa harus pas kuliah? Iya dong. Iya. Iya kan. Nah, Mungkin dari Bung Weda boleh ditanggapi. Ajik Weda gimana? Tapi setelah jeda yang satu kita rehat. Boleh Weda Kalau dari saya tuh sebenarnya lebih ke kebutuhan ya. Iya, Lebih ke tergantung. kebutuhan. Kalau memang dirasa, maksudnya di luar magang ya. Kalau magang itu kan emang program kuliah juga kan ya namanya. Maksudnya kalau memang kebutuhannya untuk ingin bekerja dan ingin menambah uang saku dan lain-lain ya silakan. Tapi kalau memang dia merasa belum butuh dan merasa ingin fokus dengan ini sebenarnya lebih ke Tergantung. apa Di- keinginan iya. terserah lo kalau emang mau bekerja silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa kayak gitu. Selagi tidak meninggalkan kuliah karena kamu memilih untuk kuliah. Oh, iya. Betul. Kuliah. Oke. Oke, Pak, satu lagi nih. Ini Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir yang Dahsyat. dahsyat banget. Dahsyat. Prom AI adalah skill yang harus dimiliki mahasiswa sekarang. Setuju atau tidak? Setuju semua. Oke Bapak, mungkin bisa dicek lagi tugas-tugasnya. Bahwa itu semua AI ya. Baru tuh kemarin kejadian semester kemarin tuh kajian media. Semua masih satu kelas tuh semua bikinnya pakai AI gitu. Wow. Dahsyat. Wow. Wow. Tidak ada yang dapat awasnya dari saya. Wow. Emang dahsyat Pak Calvin ini. Teman-teman yang merasa boleh tulis di kolom komentar. Itu saya Pak, itu saya Pak. Ya. Gimana? Kenapa menurut kalian setuju? Nggak bisa dipungkiri di masa yang akan datang pasti kita hidup berdampingan dengan AI. Dikuasai oleh robot. Iya, maksudnya banyak pekerjaan yang sekarang udah di take over juga sama Betul AI. sekali. Dan kita harus pinter-pinter juga gimana caranya kita bisa memanfaatkan AI ini sih Kak, gitu. Oke, aku izin menjawab juga. Tergantung sebenarnya gimana cara kita menggunakan AI dengan baik. Sebenarnya AI itu sangat membantu kalau kalian bukan yang kayak tolong copy paste tugas dari dosen terus tolong buatkan ini langsung di Word. Itu salah menurut saya. Kalau biasanya saya menggunakan AI itu dengan cara saya cari tahu apa yang mau saya cari. Misal kayak waktu bikin berita, saya tuh lebih ke menyuruh dia mengoreksi atau menambahkan kayak kata-kata yang saya bingung atau suatu hal yang saya bingungkan. Jadi bukan full yang kayak menyuruh AI untuk mengerjakan full semua. Jadi sebenarnya tergantung mahasiswa itu sendiri gimana cara dia memperbudak atau mempekerjakan AI itu dengan cara yang baik gitu. Karena jangan denger kayak ngomong kayak gitu tuh, kalau AI denger sakit hati. Oh sakit hati ya? Jangan dong. Dia sekarang Kiamat. udah bisa kiamat AI. Kiamat sekarang. AI. Bahkan katanya udah ada AI yang bisa ini pakai kayak buat koalisi kayak seolah-olah dia menjadi kaum buruh gitu, Pak. Serem. Oh ya? Serem banget ya. Serem banget. Ntar lagi kita. Tapi kalau AI sih kadang kita nggak Terminator. pahamnya tuh udah langsung kita tuh langsung kayak pengennya Gampang. mengimplementasikan langsung gitu. Misalnya kayak itu tadi, tolong buatkan paper esai kajian media gitu, dan semua kayak gitu. Kita yang nggak pahamnya bahwa di situ sebenarnya ada proses yang memang kadang pun AI sering kelewat di situ. Jadi yang ya misalnya kalau cuma sekedar memetakan masalah itu sebenarnya bagus AI. Jadi dipetakan masalahnya, kan ada AI kayak notebook LM itu, dipetakan masalahnya baru nanti kita yang cari sendiri. Kadang juga sumber-sumber referensinya juga nggak benar. akurat gitu dari mereka yang nampilin gitu. Kita klik sumbernya entah artikelnya ada atau enggak juga, ataupun artikelnya mungkin sudah nggak publish lagi jurnalnya, itu juga nggak tahu. Tapi ya rata-rata di Indonesia sih untuk penggunaan AI lebih kepada pengen tahu cepet jadinya aja gitu. Cepet jadi langsung
kayak misalnya ngedit foto gitu kan, jadiin anime ataupun dijadiin 3D, foto-foto 3D ya. Kita senang yang langsung implementasinya ada, tapi kita nggak tahu prosesnya gitu. Udah di kode-kode seperti biasa sama tim kita. 2 jam setengah ini kita ngobrol ya. Udah 2 jam setengah. Terima kasih Mas Bre, Weda dan Cece. Mungkin Mas Dimas mau menyimpulkan seperti biasa. Ya, dilempar lagi aja. Promnya gimana promnya? Oke, kesimpulannya untuk podcast kali ini, setiap mahasiswa itu punya kebiasaannya masing-masing ya, baik dia ingin memilih untuk kerja sambil kuliah, kerja sambil berorganisasi, atau kerja langsung kerja atau kuliah langsung pulang ya. Apapun itu pilihannya, yang penting yang tetap harus diingat, diselesaikan tanggung jawabnya. Itu betul dari Bapak dosen tadi. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kuliah kita. Untuk jangka waktunya itu terserah, mau tepat waktu atau sedikit lambat, asalkan selesai dengan maksimal. Seperti itu. Mungkin untuk menutup akan diakhiri dengan pantun oleh Pak Jujur nggak siap ya. Siap ya pantunnya. Lempar lagi. Tapi mungkin kalau saya mau nambahin dikit, karena itu tadi ya teman-teman mahasiswa ini saya paham backgroundnya berbeda-beda gitu ya, dan kebutuhannya berbeda-beda. Jadi mungkin setiap keputusan yang diambil oleh teman-teman mahasiswa ini memang ada latar belakang yang mereka butuhkan gitu. Misalnya kayak bekerja memang ada, mungkin dia udah memproyeksi pengen jadi apa gitu, pengen bisa apa. Lalu kayak Cece organisasi mungkin ya pengen networkingnya biar lebih luas dan lain-lainnya gitu. Jadi ya setiap keputusan teman-teman mahasiswa yang penting itu tadi tanggung jawabnya utamanya kuliahnya harus kelar tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu ya silakan nanti klik di sistem mengajukan mengundurkan diri. Ada itu, ada di sistem kita ada silakan mengajukan mengundurkan diri kalau tidak tepat waktu atau lebih dari masa yang diberikan gitu. Jadi silakan diklik tombolnya sendiri gitu. Itu mungkin itu saja dari saya. Biasanya dulu ya. Terima kasih sekali lagi. Makasih, Bre, Bapak. di sela-sela Terima kasih. semesternya. Terima kasih. Masih menyempatkan datang. Semoga ada perspektif baru ya, Mas Dimas ya, sekali. dari episode kali ini, dan terima kasih sekali lagi. Kita ketemu di episode berikutnya. See you. See you. Bye.